Halo, perkenalkan nama saya Rivaldo Manurung dengan NIM 431191911008. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan tugas akhir saya, yaitu aplikasi Network Automation berbasis web. Aplikasi ini diberi nama ENCO yang merupakan akronim dari Automate Network Configuration. Aplikasi ini dibangun menggunakan web framework Django dengan bahasa pemrograman Python untuk logika aplikasi dan library Paramiko sebagai tools yang mendukung automation dengan protokol SSH. Langsung saja saya akan menjelaskan penggunaan aplikasi. Saat ini kita berada pada halaman sign up. Halaman ini digunakan untuk mendaftarkan user ke database yang akan digunakan sebagai user untuk login ke aplikasi. Di sini saya akan mencontohkan mendaftarkan user baru. Jika kita berhasil mendaftarkan user baru, maka kita akan dialihkan ke halaman login. Halaman ini digunakan untuk autentikasi user sebelum menggunakan aplikasi. Di sini saya akan mendemonstrasikan login ke aplikasi menggunakan user yang sudah kita daftarkan tadi. Dapat kita lihat bahwa proses login sudah berhasil. Kita akan diarahkan ke halaman utama aplikasi, yaitu dashboard. Di halaman ini kita dapat melihat grafik riwayat aktivitas yang dilakukan oleh user, di mana ditampilkan informasi tentang aktivitas konfigurasi OSPF, konfigurasi VLAN, konfigurasi via command line, pengecekan konfigurasi, dan aktivitas backup. Selain itu, di samping grafik ditampilkan juga grafik lingkaran yang menampilkan informasi jumlah perangkat jaringan yang didaftarkan pada aplikasi. Dapat kita lihat terdapat 8 perangkat jaringan yang terdiri dari 5 perangkat dari vendor Cisco dan 3 dari vendor MikroTik. Selain itu, ditampilkan juga sebuah tabel yang menampilkan riwayat penggunaan aplikasi, di mana dimunculkan informasi username, perangkat yang dikonfigurasi, aksi konfigurasi, status, dan waktu konfigurasi. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan fitur network device. Pada halaman network device, kita dapat melihat seluruh informasi perangkat yang didaftarkan pada aplikasi. Informasi yang dapat kita lihat adalah alamat IP address, hostname, vendor, type, status, dan aksi. Terdapat 3 tombol fungsional, yaitu tombol untuk menambahkan perangkat, tombol untuk melakukan edit, dan tombol untuk menghapus perangkat. Di sini saya akan mendemonstrasikan penambahan perangkat baru ke aplikasi. Sebelumnya kita bisa beralih ke topologi jaringan yang ada pada JNS3, di mana saya akan menambahkan router 4 ke aplikasi Network Automation. Sebelumnya kita harus melakukan konfigurasi alamat IP pada router dan melakukan konfigurasi SSH agar dapat terhubung ke aplikasi. Untuk mempercepat proses, saya sebelumnya sudah membuat konfigurasi alamat IP pada router ini. Bisa kita lihat alamat IP pada router ini yaitu 192.168.227.19. Saya akan mencoba
memasukkan perangkat ini ke sistem aplikasi. Pada menu device registration, username dan password adalah username dan password untuk login ke SSH. Untuk alamat SSH default yang kita gunakan ialah 22. Vendor dari router adalah Cisco dan device type-nya adalah router. Dapat kita lihat ada pesan notifikasi bahwa perangkat berhasil ditambahkan. Kita akan kembali ke halaman network device. Dapat kita lihat perangkat berhasil ditambahkan. Selain itu, kita akan mencoba melakukan edit pada perangkat. Di sini saya akan mencoba merubah alamat IP address. Proses sudah berhasil, kita akan kembali ke halaman network device. Pada halaman ini dapat kita lihat perubahan pada status, di mana yang awalnya status adalah online menjadi offline. Hal ini disebabkan karena alamat 192.168.227.20 tidak ada di dalam topologi yang sudah kita rancang sebelumnya, sehingga aplikasi tidak dapat terhubung ke perangkat jaringan tersebut. Setelah menjelaskan fungsi untuk menambahkan perangkat, mengedit perangkat, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara menghapus perangkat, yaitu dengan klik tombol hapus yang berlogo tong sampah. Ada pesan peringatan, yaitu apakah kamu yakin untuk menghapus perangkat. Di sini saya akan tekan delete. Kita diarahkan kembali ke halaman network device dan dapat kita lihat bahwa perangkat sudah berhasil dihapus. Untuk selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan bagaimana melakukan konfigurasi, terkhusus pada konfigurasi routing OSPF, penambahan VLAN, command line, dan pengecekan konfigurasi. Sebelum kita melakukan konfigurasi, kita bisa melakukan pengecekan konfigurasi terlebih dahulu. Di sini saya akan melakukan pengecekan konfigurasi OSPF terlebih dahulu, apakah sudah ada atau belum pada perangkat router. Saya pilih router all untuk menampilkan daftar perangkat router saja, lalu saya pilih select all. Di sini terdapat beberapa button umum atau tombol umum pengecekan konfigurasi. Selain itu, terdapat sebuah terminal untuk melakukan pengecekan lainnya yang belum tersedia pada tombol atau button. Di sini saya akan melakukan pengecekan IP root. Dapat kita lihat pada perangkat Cisco belum terkonfigurasi routing OSPF. Hal ini ditandai dengan tidak ada flag OSPF pada hasil pengecekan. Selain itu, pada perangkat mikrotik juga tidak ada flag ADO yang merupakan Active Dynamic OSPF. Percobaan pertama ialah saya akan melakukan konfigurasi OSPF pada router Cisco dan mikrotik. Kita pilih navigasi config lalu beralih ke OSPF config. Pada menu ini, daftar perangkat yang ditampilkan hanya perangkat router saja. Di sini kita bisa memilih untuk menampilkan seluruh router, hanya Cisco router, atau hanya mikrotik router. Pada video ini saya akan mencoba melakukan konfigurasi pada seluruh router, yaitu router Cisco dan router mikrotik.
Konfigurasi OSPF yang saya lakukan kali ini adalah konfigurasi OSPF single area, di mana saya mengaktifkan seluruh interface pada router menjadi aktif untuk OSPF. Setelah memasukkan beberapa parameter, kita tekan submit. Maka kita akan diarahkan ke halaman indeks. Kita dapat melihat status konfigurasi, yaitu sukses, di mana user yang melakukan konfigurasi ialah saya sendiri, Willy, yang saat ini sedang login ke aplikasi. Ditampilkan juga waktu kapan melakukan konfigurasi dan terhadap device. Aplikasi ini dapat melakukan konfigurasi kepada seluruh perangkat secara bersamaan. Sehingga dengan satu aplikasi, kita dapat melakukan manajemen pada seluruh perangkat. Tidak perlu lagi masuk satu persatu ke dalam perangkat, karena sudah ada script di balik aplikasi ini untuk melakukan konfigurasi tersebut. Setelah itu, dapat kita lihat pada grafik, terdapat 6 aktivitas konfigurasi OSPF. Dengan ini menunjukkan keberhasilan fungsionalitas dari halaman dashboard. Selanjutnya kita akan melakukan cek apakah konfigurasi tadi sudah terkirim atau belum ke router. Kita kembali ke menu check configuration. Kita pilih router all. Lalu kita cek semua router. Dan kita tekan tombol show IP route. Dapat kita lihat perbedaan pada pengecekan konfigurasi yang sebelumnya, di mana saat ini flag OSPF sudah ditambahkan. Di sini kita dapat melihat informasi IP dari perangkat router lainnya yang ada pada topologi yang kita rancang saat ini. Yang sebelumnya hanya IP yang dikonfigurasi perangkat, sekarang perangkat router dapat melihat IP perangkat lain satu sama lain dan dapat berkomunikasi dengan perangkat yang lainnya. Halaman ini device yang ditampilkan hanya perangkat switch Cisco saja. Di sini saya akan mencoba melakukan konfigurasi pada dua perangkat. Saya memasukkan nomor VLAN, contohnya adalah VLAN 200 yang diberi nama VLAN untuk akses internet. Setelah itu, kita klik konfigurasi VLAN. Kita akan kembali diarahkan ke halaman indeks untuk mengecek apakah konfigurasi kita berhasil atau tidak. Pada halaman indeks, status yang ditampilkan adalah sukses. Dan pada grafik sudah muncul grafik baru, yaitu konfigurasi VLAN. Untuk memastikan kembali, kita dapat melakukan cek konfigurasi secara langsung. Di sini saya pilih perangkat switch, lalu memilih VLAN, dan tekan tombol show VLAN brief. Dapat kita lihat bahwa VLAN 200 sudah berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita bisa mencoba menghapus konfigurasi OSPF melalui menu command line. Di sini saya pilih semua perangkat router. Lalu saya pilih select all. Saya masukkan perintah. Setelah itu kita tekan submit.
Dapat kita lihat pada halaman indeks atau halaman dashboard, status untuk konfigurasi melalui command line adalah sukses. Kita bisa cek lagi secara langsung di menu cek konfigurasi. Kita pilih perangkat router, select all, lalu kita pilih show IP route. Bisa kita lihat hasilnya adalah konfigurasi OSPF telah hilang, di mana flag O pada perangkat Cisco sudah tidak ada lagi. Selain itu, pada perangkat Mikrotik juga sudah tidak ditampilkan lagi hasil konfigurasi OSPF. Di sini saya akan melakukan backup pada seluruh perangkat, di mana nantinya hasil backup akan tersimpan pada folder backup yang ada pada proyek aplikasi ini. Di sini saya akan coba demonstrasikan backup secara manual. Dapat kita lihat pada perubahan folder backup di mana ditambahkan file baru. Di sini dapat kita lihat backup sudah dijalankan dengan menghasilkan sebuah file baru. Ditandai dengan nama file yang sudah diatur, yaitu di tanggal 30 bulan 5 tahun 2024 dan jam melakukan backup, yaitu jam 14.22 detik ke-12 atau saat video ini dilakukan. Selanjutnya, jika sukses, maka kita akan diarahkan kembali ke halaman indeks dengan menunjukkan status backup sukses yang dilakukan oleh user Willy. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan bagaimana backup secara terjadwal dilakukan, di mana aplikasi ini menggunakan sebuah task scheduler yang diatur setiap hari pukul 23:30 menit. Di sini saya akan coba merubah jam backup menjadi jam saat ini. Saya akan merubah pada tanggal ini di jam 14:25. Selain itu, saat jamnya sudah tepat pada saat jamnya backup, maka script ini akan task ini akan menjalankan sebuah script run backup yang mengarah kepada script backup konfigurasi. Dapat kita tunggu beberapa menit lagi. Kita lihat muncul jendela baru di mana script ini sedang berjalan. Kita perhatikan pada folder backup di mana sudah muncul file baru, yaitu merupakan hasil backup. Kita bisa refresh halaman indeks atau dashboard dan dapat kita lihat bahwa backup sudah berhasil dijalankan
di mana username secara default adalah sistem. Yang terakhir saya adalah mendemonstrasikan menu history, yaitu menampilkan riwayat atau seluruh aktivitas pengguna. Bisa kita lihat ada beberapa aksi yang dilakukan, yaitu backup secara otomatis, terjadwal secara manual oleh user yang saat ini sedang login, melakukan konfigurasi via command line, melakukan cek konfigurasi, melakukan konfigurasi VLAN, dan melakukan konfigurasi penambahan routing OSPF single area. Yang terakhir, saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini.